selamat pagi pemirsa. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program TVR 09 bersama dengan saya Subki Abdul dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Ya pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa TVR 09 kita awali dengan informasi dari pelaku UMKM merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19. Namun belum banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Untuk itu Komisi 6 DPR RI berharap Kementerian Koperasi dan juga UKM dapat berkontribusi dalam memulihkan perekonomian nasional terutama di sektor UMKM. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam berharap Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kemenkop UKM dapat berkontribusi dalam memulihkan perekonomian nasional pasca pandemi COVID-19. Menurutnya, sebagai salah satu sektor yang paling terdampak, pelaku UMKM justru belum banyak mendapat perhatian dari pemerintah. Melalui program bantuan langsung tunai produktif bagi usaha mikro atau BPUM di tahun 2020 sebesar 2,4 juta rupiah, 1,2 juta rupiah di tahun 2021, hingga 600 ribu rupiah untuk 3 juta UMKM yang akan cair di tahun 2022. Pemerintah diharapkan bisa mendorong masyarakat lebih mandiri. Ternyata UMKM kita selama pandemi kemarin mereka tidak terlalu mendapat perhatian dari Kementerian Koperasi UMKM, maka harapan kami untuk bagaimana ke depan ini mereka terlibat dalam ngurusi UMKM ini. Banyak prioritas nasional yaitu anggarannya untuk pendataan. Maka harapan kami tidak hanya untuk pendataan. Sebenarnya tidak perlu pendataan pun, DTKS Kemensos kan juga punya data itu. Maka harapan kami dari DTKS yang punya Kemensos ini untuk bagaimana disinergikan dengan Kementerian Koperasi UMKM untuk bagaimana mereka yang perlu kita bantu untuk bagaimana mereka bisa naik kelas itu. Harapannya, selain bantuan tunai langsung kepada UMKM, dukungan pendampingan bisa membantu UMKM tumbuh dan berkembang. Berdasarkan data Kemenkop UKM, saat ini jumlah UMKM telah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau sekitar 8,5 triliun rupiah, hingga mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada. Fitian dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI menekankan pentingnya sinergi antar kementerian lembaga dengan pemerintah daerah dalam membangun berbagai infrastruktur di Maluku Utara. Mengingat kondisi geografis Maluku Utara yang di mana sebagian daerahnya adalah kepulauan yang rawan dengan gempa. Provinsi Maluku Utara memiliki sejarah bencana gempa bumi yang besar. Untuk itu, anggota Komisi 5 DPR RI menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga dengan Pemda dalam membangun berbagai infrastruktur di Maluku Utara. Dalam kunjungan kerja reses di Ternate, Maluku Utara, anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi menjelaskan, sinergi tersebut harus dimulai dari proses perencanaan dengan kajian yang menyeluruh dari berbagai faktor tim penelitian dan pengembangan atau Litbang yang mewakili seluruh stakeholders terkait. Dengan begitu, infrastruktur yang dibangun tidak sekedar realisasi program saja, melainkan kualitasnya sudah sesuai kondisi geografis Maluku Utara sebagai daerah kepulauan yang rawan gempa. Mulyadi mencontohkan program pembangunan rumah untuk warga di Maluku Utara yang seharusnya memiliki rumah tahan gempa. Jangan hanya orientasi dibangun setelah itu diserahkan ke Pemda dan seterusnya, dilepaskan Pak. Tapi ternyata itu orientasi kualitasnya tidak sesuai dengan kondisi alam. Nah, saya kira itu harus ada pemahaman yang kuat. Maka di setiap kesempatan rapat saya dengan kementerian, saya selalu sampaikan bahwa orientasi pembangunan itu pertama harus tepat sasaran. Ya. Kedua, melibatkan stakeholder di daerah. Karena daerah punya rencananya, tapi kemampuannya terbatas. Pada saat ada sinergi dengan stakeholder di daerah, maka apa yang disampaikan dan diinginkan daerah dan dicanangkan oleh pusat menjadi sangat bermanfaat buat wilayah itu sendiri. Mulyadi juga menekankan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara harus bermanfaat dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Di sisi lain, infrastruktur yang sudah dibangun dimanfaatkan dan dirawat dengan baik agar keuangan negara yang sudah terpakai tidak sia-sia. Dari Maluku Utara, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan.
Ya, pemirsa, wilayah yang memiliki potensi investasi besar ini kerap kali mendatangkan konflik pembebasan lahan yang juga merugikan masyarakat. Informasi lengkapnya sesaat lagi dan tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, kembali lagi di TVR 09. Ya, Komisi 3 DPR RI ini meminta Polda Nusa Tenggara Barat untuk lebih bijak dalam menangani sengketa lahan di wilayah investasi besar seperti kawasan ekonomi khusus Mandalika di Lombok Tengah. Pasalnya, pemirsa, lemahnya sisi administrasi menyebabkan masyarakat seringkali kalah dalam proses penanganan sengketa. Terkait penanganan sengketa lahan pada wilayah-wilayah investasi besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi 3 DPR RI meminta kepolisian daerah NTB dapat lebih bijak dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Polda Nusa Tenggara Barat, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta kepolisian daerah atau Polda NTB lebih bijak dalam menangani sengketa lahan di wilayah investasi besar seperti kawasan ekonomi khusus Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Habibur Rahman mengatakan kebanyakan masyarakat yang bersengketa lahan sangat lemah dari sisi administrasi, tetapi kuat dari sisi pembuktian. Hal tersebut yang membuat masyarakat seringkali kalah dalam proses sengketa lahan. Tentu layaknya datang investasi beberapa tempat ya, kayak di tempat yang lain juga menimbulkan konflik dengan masyarakat terutama lahan. Nah, kita meminta mereka lebih bijak ya. Keberadaan investasi kemudian diselenggarakannya event-event itu haruslah membawa manfaat buat masyarakat. Jangan malah merugikan. Memang masyarakat rata-rata lemah dalam konteks administrasi, kepemilikan lahan surat menyurat, tapi mereka kuat dalam konteks pembuktian bahwa memang mereka sudah bergenerasi-generasi ada di situ. Nah, hal itu harus dilihat secara bijak oleh Pak Kapolda dan jajarannya. Selanjutnya, Habibur Rahman berharap penegakan hukum tidak hanya melihat administrasi di atas kertas saja, tapi diikuti dengan pembuktian saksi-saksi, seperti keterangan kepala desa yang ada di lokasi lahan sengketa tersebut. Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rifki Magdudi, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 4 DPR RI menegaskan terkait dengan perburuan di burung ilegal di wilayah Sumba, Nusa Tenggara Timur harus segera dihentikan. Pemerintah daerah diminta untuk menindak tegas para pelaku perburuan tersebut. Adanya perburuan burung ilegal dapat mempengaruhi rantai makanan dan kondisi ekosistem hutan di Sumba. Komisi 4 DPR RI meminta perburuan burung ilegal di Pulau Sumba harus dihentikan agar rantai makanan dan ekosistem hutan tetap terjaga. Ditemui saat kunjungan kerja reses Komisi 4 DPR RI ke Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, anggota Komisi 4 DPR RI Muchtarom mengungkapkan perburuan burung ilegal harus dihentikan. Pemerintah daerah harus menindak tegas pelaku pemburu burung tersebut. Muchtarom menyampaikan dengan adanya perburuan burung ilegal dapat mempengaruhi rantai makanan dan kondisi ekosistem hutan di Sumba. Harus disikapi dengan tegas ya, karena sesuai laporan tadi bahwa burung-burung ini sebenarnya burung yang bisa mengamankan kaitannya kalau ada wabah seperti belalang. Ini karena burungnya itu sudah semakin tipis, semakin minim karena ulah tangan-tangan manusia yang ya dijual belikan atau ya tidak mendapatkan tempat yang layak karena hutannya sudah gundul. Akhirnya begitu ada wabah belalang ini tidak ada pensikapan secara alami, secara natural. Hal senada disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI lainnya, Sulaiman Hamzah, yang meminta pemerintah daerah bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjaga konservasi hutan di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dari faktor lingkungan, karena kawasan konservasi ini ada sangat dekat dengan perkotaan, maka itu harus terus dirawat dengan baik, sehingga keberlanjutan daripada suasana yang sekarang ini sangat terjaga, kita harapkan untuk seterusnya masih tetap terjaga. Dari Nusa Tenggara Timur, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa nih, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APPEDNAS perihal penguatan kapasitas dan juga tupoksi Badan Permusyawarahan Desa. Sufmi Dasko akan menugaskan Komisi 2 DPR RI untuk melakukan RDPU dengan APPEDNAS untuk memperkaya masukan dan juga menyempurnakan kebijakan pemerintah. Pimpinan DPR RI menerima audiensi dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APPEDNAS perihal penguatan kapasitas dan tupoksi Badan Permusyawaratan Desa. Pimpinan DPR akan menugaskan Komisi 2 DPR RI untuk melakukan RDPU dengan APPEDNAS. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi APPEDNAS yang secara aktif menggiatkan sosialisasi kebijakan langsung ke akar rumput, yaitu masyarakat desa. Sufmi Dasko menjelaskan, belum optimalnya pengelolaan desa untuk pengembangan, pembangunan dan kesejahteraan desa tentunya harus segera ditindaklanjuti pemerintah pusat. Sufmi Dasko menegaskan, terkait kebijakan yang lebih tinggi untuk menyelesaikan kendala di lapangan, perlu petunjuk dari pusat. Terutama tadi kalau kawan-kawan bicara tentang kebijakan yang lebih tinggi, karena itu susah buat mensinkronkan. Nah, saya pikir itu juga harus di-guidance dari pusat. Nah, jadi mungkin kami kan masuk tanggal 16 Agustus. Saya akan agendakan APPEDNAS ini dengan Komisi 2 untuk rapat dengar pendapat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal APPEDNAS, Indra Utama menerangkan, hal penting yang disampaikan mengenai penguatan kapasitas dan tupoksi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa. Kita juga melihat ini tidak adanya keseragaman tunjangan ya dari anggota-anggota BPD dari seluruh Indonesia. Ada yang dari 150.000 tapi ada juga yang sampai 3 juta. Gitu. Padahal tugas mereka mengawasi, menyetujui dan itu juga tidak ringan. Gitu. Zikri Yasser Todenus, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, pemberian label teroris kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua ini dinilai kurang tepat. Pemerintah didorong untuk mengedepankan proses hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan gangguan keamanan ataupun juga tindak pidana di wilayah tanah Papua. Tentunya pemirsa, informasi lengkapnya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Kembali lagi di TVR 09, kelompok kriminal bersenjata atau KKB ini tidak henti-hentinya menebar teror. Terakhir, KKB pimpinan Egyanus Kogoya melancarkan serangan ke wilayah Kabupaten Duga, Papua yang menyebabkan 11 warga sipil meninggal dunia. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani mendorong agar pemerintah dapat dan juga aparat keamanan melakukan pendekatan penegakan hukum yang berbasiskan dengan sistem peradilan pidana. Hal ini dinilai lebih tepat dibanding dengan pendekatan militer atau pendekatan terkait dengan perang. Ya, berikut ini pemirsa laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen selengkapnya. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB menembak belasan warga sipil di kampung-kampung Nagolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua, Sabtu, 16 Juli 2022. Tercatat 11 warga meninggal dunia, termasuk tokoh agama. Pembantaian KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Nduga ini menambah panjang daftar korban pembantaian KKB. Sebelumnya, Polda Papua mencatat dalam kurun 6 bulan atau dari Januari hingga Juni 2022, KKB di Papua makin beringas. Selama semester pertama 2022 dilaporkan sebanyak 44 kasus gangguan keamanan yang dilakukan oleh KKB di Papua. Dari 44 kasus tersebut, 20 orang dilaporkan tewas dan dari pihak KKB 4 orang tewas. Sebanyak 44 kasus gangguan KKB itu terdiri dari aksi penembakan, kontak tembak, penganiayaan, pembakaran dan perampasan senjata api. Sementara itu, 20 orang yang tewas di tangan KKB terdiri dari warga sipil, anggota TNI, dan anggota Polri. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menekankan untuk menangani permasalahan KKB Papua, pemerintah seharusnya menerapkan pendekatan penegakan hukum untuk menghindari isu separatisme Papua dari Indonesia yang sering dibahas di media internasional dan untuk menindak KKB menggunakan undang-undang terorisme. Bahwa persoalan keamanan yang ada di Papua, maka rezim pemerintahan ini pendekatannya adalah pendekatan penegakan hukum, bukan pendekatan militer. Ya, nah, kenapa? Karena memang undang-undang terorisme, meskipun undang-undang terorisme kita, meskipun sering dikritisi, itu adalah undang-undang yang berbasis penegakan hukum untuk menyelesaikan. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI lainnya, Dev Akbarsah, menyampaikan salah satu penyebab timbulnya KKB di Papua karena adanya ketidakmerataan pembangunan di Papua. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pemekaran dan mengesahkan daerah otoritas baru di Papua untuk menunjukkan bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia dan mendapatkan porsi pembangunan yang sama dan merata. Ada forum untuk pelayanan dari pemerintah dan juga tempat untuk menyuarakan aspirasi politiknya ataupun juga pandangannya di daerah masing-masing. Itulah kenapa dibentuknya DOP dan juga bukan hanya untuk meredam gerakan-gerakan Papua Merdeka, tapi juga lebih kepada untuk membangun masyarakat Papua yang lebih modern ke depan. Anggota Komisi 3 DPR RI Didik Mukrianto menilai aksi yang dilakukan KKB Papua sudah tergolong tindakan terorisme, sehingga pemerintah beserta aparat keamanan mesti serius menangani persoalan tersebut. Didik menambahkan, pendekatan persuasif dan diplomasi yang telah dilakukan selama ini memiliki peran penting dalam mengatasi persoalan KKB Papua. Namun, tindakan tegas dari pemerintah juga perlu dilakukan agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan akibat kekejaman KKB. Jadi keprihatinan bersama, dan tentu saya berharap pemerintah termasuk di dalamnya, aparat hukum maupun aparat keamanan harus serius menangani ini. Perbuatan atau kejahatan ini tidak bisa ditolerir. Ini kejahatan yang sangat serius.
silahkan negara terus mengupayakan upaya diplomasi, namun tindakan tegas juga harus dijalankan. Jangan memberikan toleransi terhadap KKB ini dengan dalih apapun. Upaya diplomasi jalan, penindakan tegas jalan, upaya hukum harus dijalankan agar semuanya juga merasa terlindungi. Didik berharap pemerintah menjadikan kasus penyerangan KKB ini sebagai agenda prioritas untuk diselesaikan. Menurutnya, pemerintah wajib memberikan rasa aman dan damai kepada masyarakat di tanah Papua. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa nih, siapa yang tak tahu skateboard, olahraga yang diciptakan di tahun 1950-an ini kepopulerannya tak pudar sejak dahulu hingga sekarang. Nah, liputannya tentang skateboard ini akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa usai jeda berikut ini, dan tetap bersama kami di TVR 09. Bisa kembali lagi di TVR 09. Terkait dengan sejarah skateboard masuk ke Indonesia dimulai pada tahun 1976 pada masanya. Anak-anak muda di Indonesia menggilai olahraga ekstrim ini. Nah, kepopuleran skateboard pun tak luntur hingga saat ini. Lembaga parlemen pun memiliki komunitas skate parlemen yang menjadi satu-satunya komunitas skateboard milik kementerian lembaga yang ada di seluruh Indonesia. Nah pemirsa, tentunya berikut ini liputan lengkapnya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR 09, siapa di sini yang tidak mengenal skateboard? Saya rasa semua sudah pasti tahu ya seputar olahraga ekstrim ini. Yup, skateboarding merupakan salah satu dari sekian banyak jenis olahraga ekstrim yang digemari oleh semua kalangan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Menurut sejarah, skateboard diciptakan pada pertengahan tahun 1940 hingga 1950-an oleh Frank Nasworthy, peselancar dari California, Amerika Serikat yang saat itu ingin mencari alternatif lain bermain surfing ketika air laut sedang tidak berombak. Lalu Frank berpikir, bagaimana jika berselancar di darat?
Atas pemikiran ini, maka kemudian lahirlah papan seluncur darat yang saat ini kita kenal dengan nama skateboard. Bicara skateboard, lembaga parlemen juga nggak mau ketinggalan dong. Kenali nih, komunitas Skate Parlemen. Komunitas parlemen ini terdiri dari unsur pegawai, mulai ada yang honorer juga ada, staf ahli, tenaga ahli, bahkan security juga ikut di sini gitu. Itu semua yang ada di cakupan kompleks parlemen aja sih, udah. Hayo, siapa di sini yang baru tahu kalau lembaga parlemen juga punya komunitas keren loh? Ya contohnya komunitas Skate Parlemen ini. Mau ikutan keren? Mau ikutan gabung? Kita tanya yuk sama salah satu membernya, Mas Sidik Permana, yang sudah lama bergabung di komunitas Skate Parlemen ini. Pertama mungkin dia harus bagian dari kompleks parlemen ini. Terus yang kedua, ya tinggal gabung, datang aja pas waktu kita latihan gitu. Parlemen Skate ini hadir sebagai contoh komunitas yang hidup di lingkungan gedung DPR, MPR, dan DPD RI. Kita cari tahu yuk, komunitas Skate Parlemen ini suka ngadain event-event menarik apa aja sih? Event turnamen biasanya kita yang ngadain gitu loh. Nah, kita sering ngadain challenge, sudah 3 kali ya secara nasional. Itu diikuti skater dari Aceh hingga Papua, sekitar 200 orang gitu kan. Terus berhadiah total 50 juta, itu kita udah mencari sponsor kemana-mana gitu, cuman itu masih virtual gitu loh. Nah kita pengennya tuh pengen bikin event tapi offline gitu kan, terus di situ ada performance dance, terus ada produk UMKM lah seperti itu. Jadi hitung-hitung sebagai sosialisasi gitu loh. Di kompleks parlemen ada loh yang main skate gitu loh. Wow, keren banget ya pemirsa. Nggak tanggung-tanggung loh, challenge yang diadakan komunitas Skate Parlemen ini diikuti peserta dari seluruh Indonesia. Hadiahnya juga lumayan banget. Yuk teman-teman yang punya hobi skateboarding, kalau komunitas ini ngadain event lagi, jangan lupa ikutan ya. Tambahan info nih buat pemirsa, komunitas Skate Parlemen ini merupakan satu-satunya komunitas skate yang ada di Kementerian Lembaga seluruh Indonesia loh. Kebetulan Parlemen Skate ini adalah satu-satunya komunitas skate yang ada di Kementerian Lembaga gitu. Kita yang satu-satunya tergabung dalam Korpri Sekjen DPR gitu. Iya. Jadi belum ada perlombaan antar KL karena justru kita mengundang, sudah pernah ada yang dari Kementerian Keuangan ikut bergabung di sini latihan bareng, yang dari BPS juga, itu cewek malah dari BPS. Latihan bareng di sini hari Jumat gitu. Olahraga skateboard sangat bermanfaat dalam mengurangi stres karena beban kerja. Juga bisa mengeluarkan hormon endorfin sehingga pemirsa bisa tetap merasa awet muda. Beberapa member komunitas Skate Parlemen ada yang sudah lama bermain skateboard, tapi ada juga yang baru belajar dari awal. Semua dilalui dengan sukacita dalam ikatan persaudaraan sepapan. Tapi, kapan sih waktunya mereka untuk berlatih? Terus, ada berapa ya anggotanya? Tiap latihan itu Jumat pagi karena hari olahraga, dan pulang kerja ya sore ya. Seperti sekarang gitu kan, kalau misalnya kita ada waktu luang ya kita berlatih gitu. Kalau dihitung sekitar 25 ya dari MPR, DPR, DPD gitu. Eksistensi komunitas ini tentunya tidak lepas dari dukungan orang-orang di lingkungan Sekretariat Jenderal. Semoga kedepannya komunitas Skate Parlemen bisa punya skatepark yang luas dan anggotanya juga semakin banyak ya. Untuk menjadi resmi sebagai cabang olahraga di Korpri Sekjen DPR aja itu sebuah dukungan yang sangat baik ya. Dan kebetulan dari koordinator kami, Bapak Yugo, dia sudah mengajukan pengajuan fasilitas gitu loh, dengan peralatan untuk mendukung olahraga kita. Mungkin ya kita menunggu kabar baiknya aja. Fasilitas olahraga di sini kalau bisa ditambahkan fitness yang di outdoor, kolam renang juga, terus skatepark mini gitu kan untuk kita, dan kita bisa mengundang atlet dari Indonesia, kita bisa mengundang profesional skateboard yang dari luar dan di Indonesia. Kita bisa mengadakan event di sini, sosialisasi tentang parlemen juga di sini gitu. Sekian dulu pemirsa liputan kita kali ini yang mengulas seluk-beluk komunitas Skate Parlemen. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Ya, bisa kami infokan kepada Anda bahwa DPR RI saat ini sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda juga program DPR RI dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Misal TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tentunya segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Angga Natarini dan tentunya rekan saya. Dan dengan saya Suki Abdul, sampai bertemu kembali di TVR 09 besok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.